menolak siapa? Pak Rasul-Rasul Lah, yang mana Anda itu? mengatakan bahwa Paulus itu Anda juga sudah menipu 600 orang di sini. Anda yang penipu bersama dengan Paulus. Oke. Apa yang Paulus tipukan? Yesus mengatakan belajarlah kepadaku, bukan belajar kepada Paulus. Yesus itu mengatakan kita ini adalah anak-anaknya, bukan gundik atau istrinya. Paham? Kamu tahu Tetapi bahwa Paulus miliaran Kristen yang ada di dunia ini, miliaran Kristen yang ada di dunia ini, kita semua itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, karena dan jemaat teladannya Yesus itu juga diikuti oleh Paulus. Makanya dari semua rasul-rasul, Paulus saja, dari semua rasul itu hanya Paulus saja yang berkata, ikutilah teladanku. Seperti Yesus katakan bahwa ikutilah teladanku. Apa yang diajarkan kalau ikuti Rasul teladan Paulus si Paulus itu? ya kok jemaat sibilis. Oke. Apa yang diajarkan Paulus itu yang menjadi pertentangan? Yang pertama, supaya jangan menipu banyak orang. Kau suruh aku jawab, kau jawab lagi. Oke. Pertama, silakan. Paulus memiliki kapasitas untuk memasukkan manusia ke neraka. 1 Korintus 5:5. Paulus meyakinkan jemaat di Korintus bahwasan rohnya ada di situ. Apakah dia Tuhan atau hantu? Ini kan kapasitas roh. 1 Korintus 5 ayat 4. Kedua data itu dulu kau pahami. Oke, baik, saya jelaskan ya. Silakan. Sama seperti saya, ketika saya berada secara fisik, saya ada di satu daerah. Tetapi roh saya juga ada di dalam komal ini juga. Artinya apa? Kehadiran saya. Apa yang Paulus maksudkan itu bicara tentang secara fisik dia tidak ada di tempat itu, tetapi rohnya tetap ada di sana. Hatinya ada di sana. Pergumulannya ada di sana. Jadi jangan kita itu menerjemahkan sesuatu tuh hanya secara letter lex. Pahami. Karena memang Anda pengikut Paulus kan Anda akan selaraskan dengan pribadi Anda dalam HP ini. Kalau nggak ada ke media ini nggak akan nampak suaramu. Coba, kamu sudah menjustify saya. Sekarang bahwa gini, saya katakan dulu YHWH Sibilis, sanggup kau bukti rohmu itu berkuasa? Katakan dulu. Saya tanya Anda, kira-kira menurut Anda, Paulus itu bisa melakukan mujizat-mujizat nggak? Itu katanya, saya pun bisa bilang itu. Katanya. Sekarang kau dulu, nggak usah ngomong Paulus lah, kau dulu. Oke, bentar. Sanggup. Saya tanya Anda. Ketika Rasul Paulus berkata bahwa dia menuliskan mujizat-mujizat yang dia alami, yang dia lakukan, berdoa buat orang sembuh, membangkitkan orang mati, apakah itu tidak betul? Tidak betul. Oke. Berarti Anda saat itu ada di sana? Kembali. Apakah Anda juga ada di sana? Apakah Anda juga ada di sana? Oke. Saya percaya dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Berarti Anda pendusta. Karena suatu saksi itu harus ada di TKP. Anda pembohong, pembual. Oke. Sama seperti Musa membela laut Teberau. Dia adalah pembual bersama dengan Petrus, Paulus. Oke, jadi ketika Musa membelah lautan itu juga itu berbohong? Ya, berbohong. Saya yakin sekarang kau ini bukan Kristen. Karena kau sebenarnya tidak mempercayai Alkitab sedikit pun juga. Kalau orang yang mengaku dia Kristen, dia tidak akan pernah ragu dengan Alkitab. Saya bilang sama Anda, mama saya berdoa buat kakak saya yang sudah metong hidup lagi. Mama saya berdoa buat adik saya yang metong bangkit lagi. Mama saya berdoa buat papa saya yang lumpuh bisa berjalan lagi. Mujizat demi mujizat. Bisakah kau berdoa mengatakan YHWH itu iblis? Kamu nggak usah kemana-mana. Kamu nggak usah kemana-mana. Anda
Anda sendiri sudah mengatakan bahwa ketika Musa membelah lautan itu bohong. Saudara-saudara Islam saja tahu dan mereka percaya bahwa Musa membelah lautan. Sementara Anda yang mengaku Kristen tetapi tidak percaya sedikit pun dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tolong host kasih aku mute lah apa modern biar di apa yang di handle. Nah dengar coba ya. Tanya teman-teman Islam. Kalian percaya nggak kalau Musa itu membelah lautan? Sudah banyak berkontribusi di dalam memberi keringanan kepada banyak orang. Ya. Teman-teman, tapi nggak sepamer kau. Tapi teman-teman ingat, Islam makanya semua, saya tanya kalian. Suka kau memijak-mijak YHWH? Itu saya aja. tanya kalian teman-teman Islam. Si Boru ini, dia katakan bahwa dia tidak percaya bahwa Musa membelah lautan. Saya tanya kalian, apakah kalian juga tidak percaya bahwa Musa membelah lautan? Coba teman-teman Islam jujur, jawab saya. Apakah kalian juga tidak percaya seperti perempuan ini yang tidak mengakui bahwa Musa membelah lautan? Coba kembali ke substansi. Tidak bisa seperti itu dalam diskusi. Satu poin yang kita ingin bahas adalah mengenai kerasulan Paulus ini. Itu kenapa bisa diterima dan kenapa tidak bisa diterima. Data tadi sudah dikeluarkan oleh Boruni. 1 Korintus pasal 5 nomor 4 dan nomor 5. Sore Kang. Saya pamit turun dulu. Sebentar saya naik, saya lagi ada kerjaan. Saya akan naik lagi. Tapi saya mau pastikan teman-teman Islam tolong jawab saya. Si Boruni ini kan dia tidak percaya dengan apa yang tertulis di Alkitab. Mujizat-mujizat tidak percaya bahwa Musa bisa membelah lautan itu. Saya juga pengen tahu jawaban dari teman-teman. Apakah kalian juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh perempuan ini bahwa Musa tidak membelah lautan? Saya akan naik lagi sebentar setelah saya selesai kerja. Ya, dalam hal itu kalau izinkan saya tanggapin, saya tengahin. Sebenarnya tidak ada diberikan Tuhan kepada Musa adalah tentang kerasulan. Kalau mukjizat yang diterima oleh Musa itu perihalnya adalah urusannya Bani Israel. Sementara tadi Boruni sudah membuat statement YHWH itu adalah Tuhannya Bani Israel. Yang menurut pemahaman Boruni berdasarkan nas di dalam terjemahan, YHWH yang ada di perjanjian lama itu adalah iblis. Kita sudah pernah membahas Keluaran 3 nomor 2. Awalnya adalah malaikat Tuhan. Kemudian nomor 4 tiba-tiba malaikat Tuhan keluar, yang keluar adalah Elohim. Di situ ada dua substansi, yaitu TUHN yang huruf besar dikatakan Yahweh itu hanya melihat Musa, bukan yang keluar dari semak-semak. Namun disinilah orang-orang pembaca terjemahan ini dibuat bingung, dibuat pusing tapi tidak tahu gitu loh. Substansinya adalah yang pertama malaikat Tuhan. Keluaran 3 nomor 2. Nomor 3, Musa ingin melihat siapa yang dibalik semak-semak. Nomor 4-nya, Tuhan melihat Musa. Tuhan yang melihat Musa hendak mendekati semak-semak. Kemudian yang keluar itu Elohim. Sampai di sini dulu. Kita hanya pengen melihat diskusi dari pemahaman Boruni yang menurut kita sesuai dengan Bible. Untuk yang terjemahan bahasa Indonesia ini membuat otak atau pemikiran orang-orang Kristen yang mengikuti Tritunggal maupun yang mengikuti Paulus itu dipelintirkan secara bahasa Indonesia. Silakan teman-teman Kristen, saya undang naik ke atas. Poinnya adalah kalau sanggup tarik kembali Boruni sebagai orang Tritunggal atau menjadi pendeta lagi. Kalau ibu bisa, kalau nggak bisa ikuti narasin dia. Silakan buat saudara-saudara Kristen. Atau mungkin Boruni ada mau ditambahkan lagi. Jadi yang lebih parahnya Bang, yang namanya, maaf ya Bang, namanya semak-semak itu Bang, biasanya keluar dari situ ular beludak, kan begitu. Namanya dari semak-semak itu ada di dalam Matius juga, yang ditanam di semak belukar, ya.
duri itu penuh dengan onak dan duri, itu adalah kekhawatiran mengenai dunia ini. Jadi ini udah berlaga ini Bang, dengan kehadiran sosok Tuhan yang ada di semak-semak, dengan arti kiasan semak-semak yang ada di dalam Matius atau Yohanes itu. Lagi pula kapasitas Tuhan di semak-semak ini ada apa ya kan? Kurang tempat dia. Harus di semak-semak. Kenapa harus keluar dari semak-semak ya? Sungguh penipuan yang nyata. Nah, itu kurasa menjadi statement point buat teman-teman Kristen yang bisa membantah. Silakan naik ke atas, ya, silakan. Jadi maunya sesuatu yang aneh kan? Kenapa Boruni? Biasanya kan seperti ini kan gitu. Iya, tapi ini malah saya gini, yang Boruni, dimaki-maki. Ya resiko lah Bang. Namanya Tuhan saya nggak dari semak-semak kan. Tuhan mereka dari semak-semak. Oke, ini sudah ada naik tamu. Jadi biasa jadi Tuhan kan. Boruni pun mau disalibkan orangnya itu. Oh ya? Aduh. Buset. Ya, silakan. Selamat malam, Bro M. Ya, Bro M, my God, malam. Jesus melawan Boruni Jesus, sama-sama Jesus. Yang satu Boru, yang satu my God. Nah, keren ini. Silakan. Gimana? Ada masalah apa di dunia yang fana ini? Masih mempermasalahkan ketuhanan Yesus ya? Orang-orang yang baru beragama. Yang dari semak-semak itu loh Bang, itu dulu diselesaikan. Yang dari semak-semak dan juga Dari semak-semak. Nah, ya, dan juga Paulus yang mengklaim Tuhan dirinya itu Bapa. gimana aja bisa. Apa yang mustahil begitu? Ya nggak apa-apa, kalau Tuhan Anda dari semak-semak nggak masalah. Kamu aja Tuhannya yang nggak mustahil. Pak, ini juga ini Kristen. My God, ini Kristen Boruni Yesus ini. Nah. Kristen tapi otaknya bukan orang Kristen. Salahnya di situ dia. Pak, Boruni Kristen nggak? Dari tadi saya dengerin dia. Iya, Dia dengar Kristen kan dia. Dia nih nggak percaya saya sama dia. Tapi kan yang di semak-semak itu kan sibilis. Yang kedua Anda pun sibilis begitu. Gimana itu? Sibilis itu apa sih? Apa sih sibilis itu? Iblis. Hah? Iblis. Kok kau bilang sibilis? Sekarang kau rubah lagi iblis. Tapi nanti Yang kita di apa? Di PL sama si Enggak, yang kau maksud TikTok. iblis itu siapa? Di Yang kau TikTok, maksud iblis itu TikTok ini siapa? sensitif ini. Di PL Enggak, saya TikTok nanya kita yang nanti. kau maksud sibilis itu siapa? Hah? YHWH Ya. dan pengikutnya. Terus kau pengikut siapa? Pengikut Yesus. Kau ini muter-muter lidah aja kau. Nggak boleh Ya gitu. wes, bantah lah gitu loh. Gitu. Ada orang pinter di Indonesia ini banyak. Kalau dengerin perkataan-perkataan kamu ini jadinya gimana ya? Seperti mau Saya berupaya diskusi menyesatkan dengan orang. Anda, bukan orang yang lain. Yang pintar ini ada dukun, Oh, kau ada kira juga ini medsos yang hanya botol. nenek Yang kalian. mana nih? Anda teman saya berinteraksi, bukan orang lain gitu loh. Silakan. Kau agama apa sebenarnya? Saya mau nanya tapi kau nggak jelas agamanya. Tadi saya kira kau orang Islam, ternyata dibilangin kau orang Kristen. Kau Kristen apa? Hah? Nggak berani dia jawab saya nih. Host. Host, kita bahas Kristen di sini atau bahas Bible, host? Ya dia pengikut Yesus. My God. Ya. Segala data, pakai data. Iya, dia nih agamanya apa Boruni nih? Hah? Ya saya Dia Kristen, udah bolak-balik. Saya nanya dia Kristen apa? Kok dia nggak tahu YHWH itu siapa? Hah? Pengikut Ya Yesus udah dia. saya kasih datanya deh, datanya.
YHWH itu siapa? Masa orang Kristen gak tahu? Iblis. Mana datanya? Kau bilang iblis. Oke, 2 Samuel 24 ayat 1. Apa bunyinya? Bacalah. Udah ku kasih. Nggak bisa saya baca di sini. Nggak bisa saya baca. Ya saya udah kan lanjut aja. Kalau nggak mau kau baca pegang silakan. Alkitab. Ya suruh baca yang jujur supaya ketahuan kau. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udahlah. Nggak usah melintir-melintir. Ayat Alkitab dipelintir-pelintir. Sudah dikasihkan data, silakan. Siapa yang mau baca ini atau Boruni sendiri yang baca, silakan. Supaya lanjut. Jadi kalau Tuhan aja udah dianggap iblis, apalagi itu iblis. Datanya sudah ditunjukkan, Pak My God. Coba diverifikasi. Saya baru atau naik. siapa? Berapa tadi? 2 Samuel 241. Iya bang. Sama 1 Tawari itu. Bible yang kasih referensinya. Loh, iya. Kau bilang kau orang Kristen, sekarang kau bilang Bible yang kasih gimana? Kalau saya kau membela Nah ini Bible, kalau dia bawa amunisi kau bang, ini, susah itu. kau penipu kau. Kau bilang kau orang Kristen, tapi kau nggak membela Bible. Gimana sih? Jangan jadi penipu di medsos. Nggak ada bang, beliau ini masih Kristen bang, KTP-nya Nggak Kristen. percaya saya. Kalau Kristen nggak seperti itu. Oke lah kalau kayak gitu Kita bahas tentang sola scriptura aja lah. Tetap karena tidak diakui sebagai Kristen, tolong data supaya semuanya yang menonton kita terdapat suatu akademis edukasi terkait dengan sola scriptura. Bible itu menjawab dirinya sendiri. Silakan Bu Boruni dengan data 2 Samuel 24 nomor 1 dan 1 Tawarik 21 nomor 1. Silakan. Keripot. Boruni keripot ya. Sok-sokan. Keripot itu. Itu keripot. Ini sudah mulai ngelek ini. Sudah mulai ngelek ini. Teman-teman tab-tabnya masih ditambahkan ya. Sama itunya ya. Love orange-nya ya. Udah mulai nyedat-nyedat ini. Tapi nggak tahu nyedatnya karena apa. Ya barangkali kuota saya sudah mulai habis. Silakan buat teman-teman. Kita diskusinya ini mengenai sola scriptura ya. Jangan ada tendensi bahwa kalian diserang sesama Kristen. Nggak juga kayak begitu. Poin yang kita sampaikan, kita pengen belajar juga tentang sola scriptura. Atau mungkin Anda yang mengimani Bible hanya imani saja, tidak pernah membaca. Berkontribusi untuk diskusi dialektika lintas agama terkait yang ada tulisan di dalam Bible. Tadi kita mulai dengan pembawahan terkait Yahweh itu sibilisis atau iblis. Silakan. Waduh. Bisa. Saya tadi tertarik tentang malaikat Tuhan itu. Ya kemarin kan udah kenaik, kau pun ngaco sampai ngomongin Hagar segala. Bukan malaikat Tuhan. Beda. Iya kan kemarin kan aku bahasnya Keluaran 3 nomor 2. Awalnya malaikat Tuhan yang berbicara. Iya. Menampakkan diri kepada Musa. Kan begitu melalui semua. Malaikat Tuhan Anda tahu namanya siapa? Di situ tidak dijelaskan. Lalu malaikat Tuhan, nggak tahu yang mana malaikat Tuhannya. Bagaimana kalau saya membuktikan bahwa malaikat Tuhan itu Yesus Kristus? Waduh. Jadi Yesus malaikat bukan Tuhan dia. Alkitab ya. Pakai Alkitab. Ya udah silakan. Ya maka ingat ya teman-teman semuanya Kristen yang di bawah. Kalau memang perkataan kenaik ini betul, silakan diikutin. Karena Yesus itu tidak pernah dikatakan sebagai malaikat. Silakan tunjukkan datanya. Oke, kita bisa baca di Hakim 13 ayat 17. Di situ ya, orang Samson itu tanya kepada malaikat Tuhan. Kisahnya begini. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu?
Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau menanyai namaku? Bukankah namaku itu ajaib? Saya ulangi lagi, malaikatnya itu menjawab, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau menanyai? Capek jari saya. Iya. Kecil kali. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Kenapa ini? Kecil kali ini. Selamat malam. Bang, selamat malam. Walah. Kenapa ini? Selamat malam. Kok kecil ya tampilannya? Iya, kecil tampilannya, teman-teman. Berhala, iya. Pengaturannya, sabar ya. Pengaturan. Pengaturan apa? Aduh. Sabar dulu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Berhala ini. Naik tapi jadi berhala ya. Sebentar ya teman-teman, saya ngatur kotaknya ini loh, kotaknya ya. Ngatur kotaknya dulu. Di bagian pengaturan, akun yang diblokir moderator, akun yang dibisukan peringkat dengarkan suara, nggak ada di bagian pengaturan. Di bagian mana? Di bagian mana? Kisi-kisi. Mana kisi-kisi? Sabar. Ya. Di bagian mana? Gambar. Hadiah. Putar kamera. Jeda lab. Apa putar kamera? Beda. Oh, ini. Sabar. Ya, kisi. Ya, ubah. Nah, udah. Sabar ya teman-teman, kita mulai diskusi nih. Banjir tat di sini, ya. Di mana banjir? Akun saya yang gede, teman-teman, itu bangkit di hari ke-7 nanti, tanggal 9 bangkitnya ya. Bangkit di hari ke-7, bukan hari ke-3 lagi teman-teman, di hari ke-7. Ngeri kali, tidurnya 7 hari itu. Aduh. Ngeri banget. Halo, selamat malam. Naikin turun pula. Aduh. Yang Kristen aja minta naik. Oh, ini Bang Oki. Sebentar ya, sebentar. Saya ada janji ya teman-teman sama Bang Oki malam ini. Malam Bang Oki. Oh, suara ente kecil ya Bang ya. Suara ente kecil Bang. Bentar. Coba ngomong lagi. Tes 1 2. Kegedean echo itu, aduh, kayak apa aja lagi. Nyaman nggak? Echo-nya gede kali ya. Udah aku turunin Bang. Oh iya. Ya bisa lah, bisa didengar. Oke. Ya. Sebentar ya. Sabar ya teman-teman, kita ada yang dibahas sama Bang Oki malam ini ya, tentang masalah ketuhanan. 1 jam aja ya Bang? Ya 1 jam ya, selesai kagak tetap 1 jam aja ya Bang ya. Siap. Karena saya banyak pasien sampai jam 12. Sama nih Bang, pasien banyak kali. Banyak pasien ini. Oke, sabar ya. Ayo, tap layar dulu.
Sambil Ya, ini. sambil kita siapin data dulu ya. Sambil siap data, iya. Tap layar dulu, kawan-kawan semua. Oh ini. Oke. Ambil kopinya, ambil cemilannya, ya bikin kopi 1 galon ya. Setruk orang mau minum kopi 1 galon. Iya, kalau 1 gelas itu saya sering habis. Masalahnya cepat kali habis 1 gelas. Mungkin gelasnya bocor gitu loh. 1 galon nih. Iya, makanya langsung aja bikin 1 galon maksud saya. Sebentar ya. Kita akan bersama Bang Oki dulu 1 jam ke depannya teman-teman. Sekalian panasin akun ya. Ada yang dibahas tentang masalah konsep ketuhanan. Masih saya cari ya masalah konsep ketuhanan di Kristen ini gitu. Nanti kita baru setelah sama Bang Oki akan naikin Kristen random gitu ya. Akun besar Pak Ustadz ya. Bukan, akun besar saya tanggal 9 nanti baru bangkit ya. Bangkit di hari ke-7 itu, bukan 3 hari lagi, hari ke-7 dia bangkitnya itu. Ya, ambil pulpennya ya, yang mau belajar ambil pulpennya, ambil bukunya. Saya aja diskusi pakai pulpen, pakai buku loh ya. Aduh, masya Allah. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Bang Oki, pembukaan ente duluan ya. Boleh. Berarti saya nanti closing statementnya terakhir ya. Terakhir. Pastilah terakhir. Cek hodam, ngapain? Ngapain cek hodam? Cek hodam kau ke dukun, jangan ke ustadz. Kenapa? Ustadz itu kerjaannya dakwah mengajar, bukan cek hodam. Kalau usir jin, silakan ke dukun ya. Atau cek hodam, silakan kau ke dukun gitu, jangan ke ustadz. Jangan ustadz ambil alih kerjaan dukun juga, jangan. Ustadz ada juga yang ambil alih kerjaan dukun, usir-usir jin, cek hodam saya lihat. Saya pikir ilmu itu yang dijariahkan gitu, jangan cek hodam malah usir jin. Aduh. Siapa itu Pak Ustadz? Ada banyak. Ada, saya nggak mau sebut nama, cuma banyak gitu. Saya lihat keluyuran di tok-tok. Pakai kacamata, wah nanti kacamata saya ketinggalan ya. Biar nggak usah pakai kacamata. Oke, 2 menit lagi kita akan mulai dengan Bang Oki. Tap layarnya dikencengin ya. Kalau ada target yang dipenuhin ya, jika Anda mempunyai rezeki lebih ya teman-teman, dipenuhin aja gitu target tok ini. Karena apa? Tok ini kita tahu sendiri kalau pemberian koin itu sedikit ya, live streamingnya mudah kali rungkatnya gitu. Coba meskipun ini pemberian koinnya itu gede, meskipun pelanggaran kagak ada rungkat-rungkatnya teman-teman. Heran saya, tok ini dia pengen cepat kaya, masalahnya pengen cepat kaya. Ya Oten ini lagi, jangan lama-lama, yang bening dulu, yang bening ya. Nanti bosan Bang Oki ya, kita 1 jam aja sama Bang Oki ya, ada yang perlu kita bahas sama Bang Oki gitu. 1 jam ya teman-teman. Nanti kita akan dengan Kristen yang random gitu ya. Ada yang saya bahas dengan Bang Oki selama 1 jam ini gitu. Ustadz kikir gip, iya. Kalau saya sering kasih gift ya. Kalau saya kebetulan buka-buka milik teman-teman, saya kasih ya. Kalau ada rezeki lebih, berbagilah ya. Oke, 30 detik menanti Bang Oki opening duluan ya. Saya akan live-kan dulu di YouTube. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Bentar, silakan Pak Ustadz.
Ya, shalom teman-teman semua, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi permintaan dari teman-teman udah 2 hari ini untuk saya berdiskusi dengan Pak Ustadz Yusuf PI. Malam ini kita jadwalkan untuk diskusi dengan Pak Ustadz Yusuf PI ya teman-teman ya. Tapi nggak lama-lama karena sebenarnya tema yang kita bahas itu udah pernah kita bahas. Tapi mau kita tuntaskan malam ini temanya. Kita lanjutkan dengan konsep ketuhanan ya teman-teman ya. Ya buat teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, di-share ulang, di-posting ulang teman-teman. Biar apa? Biar roomnya aman, tidak gampang rungkat. Oke, sekarang kita jelaskan dulu tentang konsep ketuhanan di dalam iman kekristenan. Banyak yang memframing, banyak yang bilang kalau orang Kristen itu Tuhannya 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oten itu Tuhannya 3. Saya tegaskan, kami tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda. Di dalam satu esensi, hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah, tidak juga bicara tentang banyak, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah itu sendiri. Nah, karena Bapa itu berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri, tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Bapa, tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal Bapa. Maka dari itu, di dalam Yohanes 1 ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Yohanes 1 ayat 18. Untuk menyatakan Sang Bapa. Nah, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Jadi Tritunggal itu tidak pernah bicara tentang banyaknya, tidak juga berbicara tentang jumlah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang Kristen itu katanya melantik manusia menjadi Tuhan. Kami orang Kristen tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang menjadi manusia seperti ayat yang saya sampaikan tadi. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi orang Kristen itu tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Tetapi firman yang menjadi manusia. Ya teman-teman ya. Jadi saya tegaskan untuk opening statement saya. Kami orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Tritunggal itu tidak bicara tentang banyak, tidak juga bicara tentang jumlah. Tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kami orang Kristen tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Sesat cara berpikir kita. Ketika kita berpikir, orang Kristen itu melantik manusia menjadi Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak membaca Alkitab dan tidak mencari kebenaran di dalam Alkitab. Tetapi apa? Mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Jelas dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Nah yang anehnya, kenapa kita sebagai makhluk ciptaan ini kita membatasi kuasa Tuhan? Kok Tuhan itu tidak boleh jadi manusia? Yang membatasi ini kita sebagai manusia yang diciptakan. Kenapa? Tuhan bisa jadi apapun yang dia mau. Bahkan Tuhan itu mengambil rupa manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Nah jadi itu kurang lebih opening statement saya tentang konsep ketuhanan di dalam iman kekristenan. Buat teman-teman Kristen, saya sarankan untuk teman-teman semua kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Kencengin tap-tap layarnya, di-share ulang, di-posting ulang teman-teman. Biar apa? Biar roomnya aman. Biar roomnya tidak gampang rungkat ya teman-teman ya. 1 jam ke depan sampai dengan jam 20.37 kita akan berdiskusi dengan Pak Ustadz Yusuf PI dengan konsep ketuhanan. Kalau bisa buat teman-teman Kristen, jangan ada kata-kata menghujat di kolom komentar. Ambil yang baik dari diskusi ini, yang tidak baik dari diskusi kami silahkan dibuang saja ya teman-teman ya. Ambil yang baik-baiknya aja. Tidak ada komentar-komentar menghujat maupun menjatuhkan agama lain. Yuk teman-teman Kristen, dikencengin tap-tap layarnya, diposting ulang teman-teman. Ya saya tegaskan untuk terakhir kalinya, Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Tritunggal tidak berbicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyak. Maka di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13 jelas dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Saya gunakan kata Tuhan karena di dalam terjemahan lama menggunakan kata Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian. Memang akulah guru dan Tuhan. Ya teman-teman ya. Jadi jelas yang tertulis di dalam Alkitab. Silakan Pak
Ustadz Yusuf PI. Oke, tepuk tangan buat Bang Oki. Silakan diundang. Belum muncul? Belum muncul ya? Oke, saya undang. Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia dalam Islam. Dan teman-teman semuanya, salam satu Tuhan. Ya. Oke teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya Yusuf PI ya, yang di YouTube juga. Waalaikumsalam semuanya, di tempat Bang Oki atau di YouTube manapun, di TikTok Bang Oki dan di TikTok saya. Ayo simak live streaming ini, kita 1 jam ke depan bersama Bang Oki. Ya tadi ada Bang Oki WhatsApp saya, makanya beliau ada yang dibahas 1 jam tentang masalah konsep ketuhanan. Sebenarnya kita udah beberapa kali gitu ya untuk membahas konsep ketuhanan ini ya teman-teman. Konsep ketuhanan dalam agama Islam itu udah finish gitu. Pasti ayat yang dipakai oleh umat Islam itu juga masalah konsep tauhid itu ya. Contoh seperti laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Terus Quran surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Dan yang namanya Tuhan itu mempunyai sifat. Sifatnya itu ada sifat wajib untuk dia, ada sifat mustahil untuk dia. Kok bisa ada yang mustahil? Iya, karena tidak pantas bagi Tuhan. Coba teman-teman, ya, kita berpikir, kita ciptaan Tuhan, ya. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kalau kita memakan nasi, itu pantas manusia makan nasi, karena makanan pokok kita adalah nasi. Tapi tidak pantas kalau manusia itu memakan kotoran, betul? Nah, kalau bagi manusia saja ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tidak pantas Tuhan itu menjadi lemah, tidak pantas Tuhan itu sampai dilahirkan, tidak pantas Tuhan itu menjadi bayi, dan tidak pantas Tuhan itu sampai nongol. Kok nggak pantas dia sampai nongol? Iya, kalau Tuhan yang nongol, Tuhan itu sudah tidak maha adil. Makanya saya akan pertanyakan tentang masalah sifat Tuhan dalam diskusi kita kali ini. Ya teman-teman semuanya, ya kita dapat melihat Tuhan itu mengurus segala makhluknya. Ya, dapat kita mengutip di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Ya teman-teman. Nah, itulah Tuhan yang maha kuat. Dia tidak perlu tidur ya, tidak perlu dengan makhluknya ya, tidak perlu sama sekali dengan makhluknya. Itulah yang namanya Tuhan semesta alam. Di dalam agama Islam memang kita dilarang untuk memikirkan zat Allah ya, karena otak kita terbatas. Ada sebuah hadis ya teman-teman, tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, jangan kau pikirkan zatnya. Mengapa kita tidak boleh memikirkan zat Allah? Karena kita ini adalah makhluk, semua yang kita pikirkan adalah makhluk. Jadi Allah itu tidak sama dengan apapun. Apa yang kita pikirkan pasti bukan Allah. Lalu bagaimana cara kita mengetahui Allah itu ada? Tidak lain dan tidak bukan, kita mulai dari diri kita sendiri. Ada sebuah kaidah ya dari para ulama, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ya, apa itu? Faqad arofa rabbahu, barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Itu kaidah, bukan hadis ya teman-teman. Kaidah. Jadi kita mengetahui Tuhan itu dari diri kita sendiri dulu ya.
Dari mana kita berasal? Siapa yang membentuk kita? Kan seperti itu ya teman-teman. Ya, bahan kita ini apa? Terus siapa yang menciptakan kita? Kalau kita dibentuk, lalu siapa yang membentuk? Nah, panduan ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran. Ya, yang Allah katakan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 6, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Aku yang membentuk kamu dalam rahim ibumu. Terima kasih. Sebentar ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita dengarkan tadi narasi dari Pak Ustadz Yusupei menjelaskan tentang imannya. Ada salah satu narasi yang menarik ya teman-teman ya. Menarik untuk kita bahas sedikit ya. Pak Ustadz Yusupei tadi berkata, dilarang memikirkan zat Allah. Itu di dalam di dalam iman Pak Ustadz Yusupei, dilarang memikirkan zat Allah. Yang jadi pertanyaan saya, ketika di dalam iman Pak Ustadz Yusupei dilarang memikirkan zat Allah, kenapa kalian sibuk sekali memikirkan Tuhannya orang Kristen? Kenapa? Kenapa sibuk sekali memikirkan Tuhannya orang Kristen? Kristen itu Tuhannya 3. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyak, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Nah, berbicara tentang sifat-sifat yang kompleks di dalam diri Tuhan, di dalam iman Kristen jelas. Yang pertama, Tuhan kami mempunyai sifat yang kasih. Tuhan digambarkan sebagai pribadi yang penuh kasih. Di mana ayatnya? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 saya akan bukakan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Sebentar ya teman-teman ya. Kita 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jelas datanya di dalam Alkitab kalau mengenai sifat-sifat Tuhan kami. Kami punya Tuhan yang kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Yang kedua, kami punya Tuhan itu yang kudus. Di mana datanya? Yesaya 6 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Yesaya 6, sebentar saya bukakan. Yesaya 6 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Dalam Tuhan matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta tinggi menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Sampai dengan ayat yang ke-5 kita akan bacakan teman-teman. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang. Ayat yang ketiga, dan mereka berseru kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Itu sifat-sifat Tuhan di dalam iman Kristen. Yang pertama, kami punya Tuhan yang kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Yang kedua, kami punya Tuhan yang kudus. Gimana datanya? Yesaya 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Yang ketiga, yang terpenting, kami punya Tuhan yang adil. Gimana datanya? Ulangan 10 ayat yang ke-17. Mazmur 89 ayat yang ke-14. Nah, banyak teman-teman juga dari saudara kita yang sebelah selalu bertanya, di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Apakah kalian baru percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Kalau Tuhan Yesus sendiri mengaku pada kalian, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Pertama, saya harus ingatkan, kami punya Tuhan yang tidak narsistik. Karena apa? Yang selalu minta disembah itu di dalam iman Kristen adalah iblis. Ya. Tapi Yohanes 13 ayat yang ke-13 jelas mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian. Memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ke-5. Aku ada sebelum dunia ada. Kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa, apakah manusia biasa ada sebelum dunia ada? Yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-5. Pertanyaan saya dengan Pak Ustadz Yusupei untuk mengawalinya. Surat An-Nisa ayat yang ke-64. Ya, surat keempat ayat yang ke-64. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan di dalam iman Pak Ustadz Yusupei? Kenapa di sini menggunakan kata kami? Ya,
Itu teman-teman, itu pertanyaan awal. Sebenarnya saya tidak mau bahas tentang kata kaminya, tapi itu awal dari pertanyaan saya sebelum kita masuk ke dalam hadis Pak Ustadz Yusupei ya. Tolong Pak Ustadz Yusupei jelaskan di dalam An-Nisa 4 ayat yang ke-64. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, di-share ulang teman-teman, biar apa? Biar makin banyak yang terberkati, makin banyak orang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena nggak ada pertanyaan, kita kembalikan kepada Pak Ustadz Yusupei. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman ya. Oke. Bentar, udah muncul ya? Belum ya Pak? Silakan Pak. Baik, ini pertanyaan bagus dan memang udah berulang kali ditanyakan oleh kawan kita yang Kristen ya teman-teman, tentang masalah kosakata kami. Baik. Perlu dicatat dulu ya Bang Oki ya. Kalau untuk penciptaan biasanya Allah memakai kosakata kami. Tetapi kalau untuk penyembahan Allah tidak pernah pakai kata kami, tetapi dia memakai kata aku. Contoh ya, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Nah tuh, maka sembahlah aku, kata Allah, bukan sembahlah kami, tapi sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Atau di Toha 14, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, gak ada sesungguhnya kami. Nah, lalu ada apa dengan kosakata kami? Mengapa Allah menggunakan kata kami di dalam penciptaan? Di dalam bahasa Arab ya Bang Oki, kata kami itu adalah domir dari nahnu. Ya, nahnu itu kami dalam bahasa Arab. Jadi domirnya itu pakai kami, nahnu, Nah, di dalam kosakata Arab mempunyai dua kaidah. Satu, ya, merujuk ke Allah itu sendiri, dia memuliakan dirinya sendiri, itu kaidah yang pertama. Yang kedua, kaidah yang kedua, Allah melibatkan makhluknya dengan kosakata kami. Contoh ya, Allah memakai kosakata kami untuk memuliakan dirinya. Di dalam Quran surah Al-Anbiya, apa bunyinya? Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Di situ nggak ada makhluk yang dilibatkan. Dan tidak kami utus engkau ya Muhammad, dan tidak kami utus engkau ya Muhammad, melainkan untuk rahmat semesta alam. Di situ kata kami tidak melibatkan makhluk, tapi Allah memakai kemuliaan dirinya ya untuk mengutus Rasulullah SAW. Terus ada juga kosakata kami. Nah, kosakata kami contoh ya, ketika yang dibawa Bang Oki ini ya, dan kami tidak mengutus, atau kita ambil ayat yang lain, Maryam 17, fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna, maka kami utus. Nah, itu Allah melibatkan makhluknya. Siapa aja yang dilibatkan? Malaikat Jibril, Maryam, dan kekuasaannya. Jadi seperti itu. Jadi kosakata kami itu bukanlah sesuatu yang jamak dalam kaidah bahasa Arab. Cuma kalau di dalam kaidah bahasa Indonesia itu adalah yang jamak. Kalau di dalam bahasa Arab dia punya dua kaidah gitu. Apalagi bahasa sastra dalam Al-Quran. Begitu Bang Oki ya. Contoh saja ya, kalau kita larikan Presiden Prabowo berpidato, kami akan mengutus TNI ke Papua. Apakah Pak Prabowo-nya banyak? Kosakata kami karena beliau memakai jabatan beliau, kekuasaan beliau, dan anak buah beliau untuk memproseduri dan melaksanakan pengiriman TNI ke Papua. Nah, gitu. Bukan berarti Pak Prabowo-nya banyak. Nah,
tadi ada juga ya celetukan Bang Oki. Dilarang pikir zat Allah, kenapa sibuk mikirin Tuhan Kristen? Gini Bang ya, kenapa sibuk pikirin Tuhan Kristen? Ya banyak sih yang harus dipikirkan. Di mana letak keadilan Tuhan kalau Tuhan Kristen itu nongol gitu loh. Ya kan, nongol dia gitu. Saya memikirkan sampai saat ini, dan ini saya pertanyakan sama Bang Oki ya. Tuhan Kristen di abad pertama, dia turun di Nazaret, di satu kampung, dan hanya beberapa orang yang melihat Tuhan. Ya, kita di tahun 2025 tidak dapat melihat Tuhan. Jadi saya bertanya, ya, di mana letak keadilan Tuhan yang kayak gini, yang nongol kayak gini? Hanya sebagian manusia bisa lihat Tuhan. Saya kagak bisa lihat. Di mana adilnya Tuhan kayak gitu? Tolong jelaskan sama saya, ya, mana keadilan Yesus bagi mata saya? Saya bukan bicara masalah keimanan, tapi bagi mata, gitu ya, bagi fisik, bagi mata. Silakan dijelaskan. Oke, teman-teman, sebentar ya. Silakan diterima. Ya, Pak Ustadz Yusuf PI, kita tanggapi dulu ya apa yang menjadi narasi Pak Ustadz Yusuf PI. Ya teman-teman, di mana letak keadilan Tuhan ketika Tuhan itu cuma datang di abad yang pertama? Loh, kami punya Tuhan yang adil. Karena adilnya Tuhan kami itu, karena kami sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini bahkan hampir sama dengan Allah di dalam kitab Mazmur, maka yang menyelamatkan kami itu juga Tuhan. Karena bentuk keadilan Tuhan kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau masalah keadilan, ingat ya, kami punya Tuhan itu yang omnipresent. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku adil di tengah-tengah mereka. Walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung, tetapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus Parakletosnya, Tuhan Yesus mengutus Roh kebenaran yang menemani kami sampai pada akhir zaman nanti. Kami punya Tuhan yang adil. Kalau berbicara tentang keadilan Tuhan di dalam iman Kristen, Ulangan 10 ayat 17 jelas mengatakan Tuhan adil. Mazmur 89 ayat ke-14, kami punya Tuhan yang adil. Itu ya. Jadi kalau bicara tentang keadilan Tuhan, Tuhan kami adil. Walaupun orang tidak bisa melihat Tuhan secara langsung karena Tuhan Yesus itu mengambil rupa manusia di abad yang pertama, tetapi kami bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami sampai detik ini. Kalau kita bertanya tentang keadilan Tuhan, ya. Nah, mengenai kata kami, Pak Ustadz, kalau kita mau jujur, di dalam bahasa Indonesia itu kami itu tidak berarti tunggal, tapi jamak. Tapi ya sudahlah, kalau Pak Ustadz mengatakan kami di situ merujuk kepada kekuasaan, bisa menjadi tunggal, ya itu nggak apa-apa, itu silahkan ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di dalam kaidah bahasa Indonesia, kami itu tidak pernah merujuk kepada tunggal, tetapi jamak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya kepada Pak Ustadz Yusuf PI. Kan banyak ya yang framingnya. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13, Oten itu tidak bisa membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Banyak yang framing. Sekarang saya bertanya di dalam hadis Pak Ustadz Yusuf PI. Tolong jawab pakai data. Oke, di dalam Musnad Ahmad 15717, isnadnya Sahih. Sesungguhnya hakikat Tuhan adalah Allah. Ya, derajatnya Sahih, saya ulangi. Musnad Ahmad 15717, isnadnya Sahih, yang selalu menentang di dalam Yohanes 13 ayat 13, Oten itu tidak bisa membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Silakan ditanggapi hadis ini. Sesungguhnya hakikat Tuhan adalah Allah. Lalu laki-laki
tersebut berkata, engkau adalah orang yang paling utama perkataannya di antara mereka, yang paling agung kemampuannya. Bisa dijelaskan tentang hadis Ahmad 15717. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Ustadz tadi berbicara, kalau Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Oke, teman-teman, kita bukakan di dalam hadis. Sebentar ya. Hadis Bukhari 6884. 6884. Sebentar ya. Kita bukakan datanya. Hadis Bukhari 6884. Oke, kita bacakan. Hadis Bukhari 6884, derajatnya sahih. Kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini dengan tidak kesulitan melihatnya. Loh, ini disamakan dengan bulan, Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz tadi berbicara, kalau Allah itu tidak serupa dengan apapun, tidak ada yang menyamai dia. Kenapa di dalam hadis Bukhari 6884 Allah Pak Ustadz disamakan dengan bulan? Itu tertulis letterlex di dalam hadis Bukhari 6884. Silakan Pak Ustadz tanggapi menggunakan data dan dalil. Ya, teman-teman Kristen boleh bantu saya, teman-teman, kencengin tap-tap layarnya, teman-teman. Ya, 37 menit lagi kita diskusinya, teman-teman ya. Kencengin tap-tap layarnya, silakan Pak Ustadz. Oke, ya teman-teman semuanya, saya akan jawab dulu Bang Oki ya, terkait tentang masalah hakikat Tuhan adalah Allah. Iya ya, di dalam bahasa Nabi Muhammad SAW itu berkaitan tentang masalah di dalam Quran yang dikatakan ya Bang Oki bahwa hanya ada wajah Allah, tidak ada dari kita semuanya ini. Kulluman 'alaiha fan. Jadi dunia itu fana maksudnya. Ya, yang ada itu hanya Allah. Semua hakikatnya adalah Allah. Itu maksud hadisnya. Ya. Nah, tuh. Bukan berarti kata Tuhan itu bisa dijadikan atau disematkan ya untuk Allah, bukan. Saya beramal ya, saya hidup ya, hakikatnya yang menghidupkan saya adalah Allah ya. Terus saya beramal, hakikatnya yang beramal adalah Allah, kan kayak gitu ya. Mana judul-judul, mana judul. Jadi apa yang kita lakukan ya Bang Oki, itu adalah hakikatnya untuk Allah. Jadi seperti itu maksudnya, itu hadis ya. Tuhan adalah Allah. Ya, yang dimaksud hakikat Tuhan adalah Allah, semua adalah milik Allah. Tidak ada milik manusia ya yang fana ini. Kulluman 'alaiha fan. Ya, gitu maksudnya. Terus ya begini juga Bang Oki ya, terkait tentang masalah yang Anda katakan kepada saya tadi. Nah ini dari pertanyaan saya mau tanggapi Bang Oki ya. Tadi Bang Oki menjabarkan panjang kali lebar tapi tidak menyentuh sama sekali dengan pertanyaan saya gitu. Saya tidak berbicara tentang masalah keimanan, Bang Oki, nggak ada. Ya, kalau keimanan kita pun tidak melihat Allah dengan mata, ya. Tapi kita beriman kepada Allah bahwa Allah itu ada gitu. Saya bukan berbicara seperti itu. Sama di Kristen. Di Kristen tidak melihat Yesus yang di tahun 2025 ini, tapi iman di dalam hatinya Yesus itu adalah Tuhan. Itu bukan yang saya bicarakan kepada Bang Oki. Yang saya bicarakan dengan Bang Oki, di mana letak keadilan Yesus itu sebagai Tuhan bagi mata, bukan bagi iman, bukan. Ya. Sedikit orang di zaman pertama, di abad pertama Bang Oki ya, di satu kampung mereka melihat Tuhan dengan biji matanya gitu ya, dengan biji matanya. Lah kita sekarang di tahun 2025 kagak bisa lihat Tuhan.
Ini mana keadilan Yesus bagi mata kita mana? Itu yang saya tanyakan, bukan berbicara masalah iman, bukan. Tapi keadilan, sifat keadilan Tuhan. Kalau Allah apakah adil? Adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya bilang adil? Karena sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, dia kagak nongol. Kagak nongol dia. Itu Tuhan yang adil gitu. Tidak ada manusia yang dapat melihatnya. Makanya tidak bisa kita memikirkan zatnya. Dia tidak dapat dilihat. La tudrikuhul absar gitu. Tidak dapat dilihat dengan mata Tuhan itu. Adil Tuhan yang kagak nongol itu. Karena nggak ada yang bisa melihat dari makhluknya. Nah sekarang yang saya tanyakan, Tuhan yang nongol ini di satu kampung di abad pertama, oh sedih kali saya ya kagak bisa lihat Tuhan. Sedangkan orang di abad pertama bisa lihat Tuhan. Saya di tahun 2025 kagak bisa lihat Tuhan. Ini Tuhan macam apa? Adilnya di mana? Itu yang saya minta sama Bang Oki. Kalau Allah kan mau manusianya buta, mau manusianya kagak buta, tetap sama-sama kagak bisa dilihat Allah itu, mau buta atau kagak. Nah, ini tolong jelaskan ya, di mana letak keadilan Yesus yang nongol di Nazaret ini